Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tentang self-management. Klik. Kita baca sama-sama satu ayat dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-15. 2, 3. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Klik. Tuhan menghendaki Anda dan saya untuk terus bertumbuh, tidak stagnan, tidak mundur, bahkan menjadi pribadi yang lebih berkualitas. Artinya kita harus terus memperbesar kapasitas diri kita untuk bisa dipercaya oleh Tuhan dan dipercaya oleh manusia. Bahkan hidup kita lebih dan lebih lagi berdampak positif di mana Tuhan tempatkan kita. Klik. Minggu yang lalu kita belajar 3 hal. Ya, tolong fokus ya yang di belakang. Klik. 3 hal. Yang pertama adalah self-awareness. Kita harus memiliki kesadaran akan keberadaan kita. Bagaimana relasi kita dengan orang lain, relasi kita dengan Tuhan. Dan kita harus terus bertumbuh di dalam self-awareness. Kita juga belajar sedikit tentang self-responsibility. Bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapapun dalam hidup ini. Keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi yang pasti kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dan itu merupakan tanggung jawab kita. Kesalahan kita adalah tanggung jawab kita. Bukan karena lingkungan. Bukan karena orang lain. Kalau kita tersinggung, itu salahnya kita. Bukan salah orang yang menyinggung kita. Kalau kita marah, kitalah yang harus bertanggung jawab. Karena kita memilih untuk marah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membuat Anda marah. Hanya diri Anda sendiri yang bisa memilih untuk marah. Itulah self-responsibility. Dan sebelum Anda mengambil tanggung jawab atas perilaku, ucapan, tindakan Anda, keputusan Anda, tidak akan ada yang bisa berubah di dalam kehidupan Anda. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang responsible. Amin. Kita juga belajar tentang self-control. Bagaimana kita harus menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai apa yang kita lihat dan yang mempengaruhi jiwa kita. Kita harus bisa memerintah atas perasaan kita sehingga kita tidak kehilangan yang namanya penguasaan diri. Itu minggu lalu. Hari ini kita akan belajar minimal 3 hal berikutnya tentang self-management. Klik. Yang keempat adalah self-confidence. Self-confidence adalah keyakinan pada waktu kita melakukan sesuatu, khususnya hal yang baru. Dan ada ayat rujukannya yaitu di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang bagaimana seseorang membangun rumahnya, atas dasar apa mereka membangun, dan itu menentukan kekuatannya ketika diterpa badai, ketika hujan terjadi, ketika dasarnya mulai digoncangkan, apakah rumah yang kita bangun akan tetap bertahan, kokoh, berdiri, atau runtuh dan hancur berantakan. Itu merupakan kebenaran tentang self-confidence. Bukan berarti di sini bahwa kita harus percaya pada diri kita sendiri karena siapakah kita. Self-confidence bukan itu. Seringkali dunia berkata believe in yourself. Itu dunia. Di dalam Alkitab tidak pernah ada ayatnya dikatakan believe in yourself. Tidak ada. Yang adalah believe in the Lord your God. Percaya kepada Tuhan. Dan karena kita percaya kepada Tuhan, kita memiliki self-confidence.
Jadi ini bukan bicara tentang percaya bahwa kita mampu, kita punya kekuatan. Bukan itu. Percaya bahwa kita kuat karena Tuhanlah yang memberikan kesanggupan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi confidence-nya sebenarnya adalah dari diri kita kepada Tuhan yang kita sembah. Dan self-confidence itu diperoleh melalui klik hubungan dengan Tuhan. Saya bilang klik. Melalui hubungan dengan Tuhan. Hubungan pribadi. Hubungan yang dekat. Hubungan yang intim dengan Tuhan yang kita sembah. Tidak ada cara lain kita membangun self-confidence. Anda bisa baca ribuan buku. Tetap tidak confident. Tetapi confidence kita, kepercayaan diri kita muncul karena kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan yang kita sembah. Dan saya mau katakan di sini, salah satu sumber self-confidence adalah ketika Anda dan saya taat melakukan firman Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita tidak taat, bagaimana kita bisa confident? Tetapi kalau kita taat, kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita mau tunduk dan taat kepada firman Tuhan, dan kita lakukan dengan segenap hati, maka percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan yang akan memberikan jukrah. Anda tahu jukrah kan? Petunjuk dan arahan. Karena bahasa Indonesia itu semuanya harus disingkat. Jadi Anda harus belajar banyak singkatan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita mau taat, kita punya confident bahwa Tuhanlah yang akan memimpin. Tuhan, kalau kita salah pun, Tuhan yang akan meluruskan. Tuhan yang akan mengembalikan ke jalan yang benar. Haleluya. Klik. Ini satu statement yang penting. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita salah kalau kita mau diarahkan. Jadi kalau kita salah, kira-kira siapa yang salah? Kata salahnya banyak banget dalam satu kalimat. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak mau kita gagal. Tuhan mau kita memiliki kehidupan dan memilikinya di dalam kelimpahan. Amin. Tuhan memimpin kita dari satu kemenangan kepada kemenangan, satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, dari iman kepada iman, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Yang Tuhan mau supaya kita lakukan adalah taat saja, percaya saja, ikuti saja arahan dan petunjuk dari Tuhan melalui firman-Nya. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mau diarahkan? Atau kita suka-suka hati kita sendiri, kita selalu merasa benar, tidak ada yang salah dengan yang kita lakukan, semuanya harus sekarang, kalau bisa kemarin sudah dilakukan, atau kita bersabar mengikuti proses yang daripada Tuhan. Ini penting untuk kita percayai Tuhan tidak pernah salah. Amin. Klik. John Maxwell berkata, when the leader lacks confidence, the followers lack commitment. Ketika seorang pemimpin kurang percaya diri, tidak memiliki self-confidence, maka para pengikutnya pun cenderung kurang komitmen. Karena itu penting bagi para pemimpin, khususnya kita semua pemimpin, minimal kita memimpin diri kita sendiri. Beberapa dari Anda dipercayakan bawahan, anak buah, Anda punya jajaran di kantor, di tempat kerja. Anda seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk memiliki self-confidence supaya kita berani membuat keputusan-keputusan yang penting. Adalah tidak baik jika seorang pemimpin
semua keputusan digantung. Tidak pernah mau memilih, tidak pernah mau memutuskan. Hanya karena takut salah. Menurut saya, Anda bisa tidak sepakat dengan saya. Menurut saya, lebih baik Anda memutuskan sesuatu dan salah daripada Anda tidak membuat keputusan apa-apa. Karena itu akan membuat masalah yang tadinya kecil, lama-lama menjadi sedang, dan kalau kita terus biarkan bisa menjadi besar. Dan sebagai seorang pemimpin, kita tidak bisa berusaha menyenangkan semua orang. Sehebat-hebatnya seorang pemimpin, selalu ada minoritas yang tidak suka pada kita. Yang tidak akan pernah mendukung keputusan kita. Apapun yang kita putuskan, selalu ada partai oposisi. Selalu. Dan itu kita perlukan. Sebagai pemimpin kita perlu ada orang yang selalu menentang kita, yang selalu tidak suka dengan apa yang kita lakukan atau katakan. Untuk apa? Supaya Anda dan saya tetap rendah hati. Supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita sadar bahwa kita manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Karena itu kita harus senantiasa menunjukkan mata kita, fokus kita hanya kepada Tuhan yang mengangkat kita. Sekalipun Tuhan bisa pakai manusia untuk memberkati kita, untuk mengangkat dan mempromosikan kita, tetapi promosi datangnya dari Tuhan. Karena itu Anda tidak perlu berusaha untuk selalu menyenangkan semua orang, maka kita akan mengalami kelelahan hayati. Kadang-kadang jiwa kita capek, kita lelah karena kita berusaha bisa diterima oleh semua orang. Menurut saya yang penting Anda taat dan lakukan kebenaran. Itu yang terpenting. Bukan diterima semua orang. Sebagai contoh di dalam Alkitab, Musa ketika diperhadapkan pada dua laporan yang berbeda. 10 pengintai mengatakan kita tidak mampu masuk ke tanah perjanjian. 2 orang katakan, oh Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan sudah kasih tanah perjanjian buat kita, maka dialah yang akan berperang bagi kita. Pada saat itu kalau Anda baca dalam bilangan 13, bilangan 14, Musa sebagai pemimpin tertinggi bangsa Israel tidak membuat keputusan. Makanya terjadi apa? Chaos. Kebingungan, kekacauan, bahkan beberapa bangsa Israel akhirnya mati, konyol. Karena mereka nekat untuk masuk tanpa tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kenapa? Sampai bangsa Israel bisa berserakan seperti itu, karena pemimpinnya tidak membuat keputusan. Itulah pentingnya sebagai pribadi. Apalagi kalau Anda seorang pemimpin, harus punya self-confidence. Dan self-confidence Anda peroleh kalau Anda dekat dan erat dengan Tuhan. Tentu setiap keputusan harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan asal juga membuat keputusan. Karena setiap keputusan ada konsekuensinya. Banyak pemimpin hanya suka membuat keputusan, tetapi suruh orang lain yang tanggung jawab ketika masalah muncul. Kalau Anda berani memutuskan untuk berhutang, Anda juga harus berani memutuskan untuk bayar cicilan. Katakan amin yang setuju. Oh iya dong, masa berani berhutang gak mau bayar cicilan? Enak aja, ya kan? Anda memutuskan untuk berkeluarga, nafkahi keluarga Anda. Tuh jangan cuma mau enaknya dong. Benar nggak? Nafkahi keluarga Anda sebagai suami, nafkahi istri Anda. Kalau istri yang bekerja, nafkahi keluarga Anda. Kan tergantung, hari-hari ini sangat dinamis keluarga itu kan. Nafkahi keluarga Anda. Supaya apa? Supaya istri bisa masakin yang enak, kata Ruth.
Karena kata Ruth nih, tidak perlu istri itu cantik, yang penting bisa masak. Karena suami mana yang maunya makan skincare katanya. Saya cuma mengutip sih, itu pun bukan perkataannya Ruth, dia cuma ikut mimiknya aja kan. Self confidence. Klik. Yang kelima, kita perlu self development. Adalah kemampuan seseorang untuk memperlengkapi diri supaya bisa terus berkembang dan mengalami terobosan. Ini ada satu ayat yang sangat luar biasa. Klik. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting adalah hikmat. Dengan bertambahnya usia, tidak bisa dipungkiri fisik kita semakin lemah. Penangkapan kita mungkin juga semakin slow. Tetapi Alkitab katakan, ketika kita sudah tidak lagi setajam yang dulu, ketika kita masih muda, ketika kita masih semangat tinggi, penangkapan kita cepat, kita mudah untuk fokus. Tapi sekarang semuanya berubah, aku semakin lemah, aku semakin lamban. Firman Tuhan katakan, ada jalan keluarnya. Anda harus memperbesar tenaga. Artinya Anda harus mengembangkan diri dengan cara apa? Terus belajar. Bagaimana cara terus belajar? Baca buku. Baca material-material yang membangun diri Anda. Yang mengasah hikmat Anda. Yang mengasah fokus Anda. Yang mengasah karakter Anda. Ikut seminar. Bergaul. Perluas pergaulan Anda. Jangan cuma di rumah nonton K-drama, nonton sinetron. Di rumah hanya scrolling, postingan medsos yang semakin hari semakin tidak jelas. Anda coba lihat postingan yang Anda scroll, isinya apa? Kalau Anda kasih saya handphone Anda, saya bisa tahu selama ini Anda lihat apa. Di Instagram, di Facebook. Karena yang muncul di Facebook Anda, yang muncul di Instagram Anda, adalah yang selama ini Anda suka cek. Kalau Anda lihat Instagram saya, isinya dari satu pengkhotbah ke pengkhotbah yang lain. Scroll, selalu. Nanti gonta-ganti itu. 1 menit pendeta ini, 1 menit pendeta itu. Karena itu yang saya suka. Saya terus membangun dari situ, saya terus berkembang. Supaya apa? Supaya khotbah saya nggak yang itu-itu aja. Anda bosen kan kalau khotbah saya sama terus? Saya juga bosen ngomong yang sama terus. Meskipun beberapa hal perlu diulang. Ditekankan kembali, diingatkan, itu penting. Tapi kalau khotbahnya terus sama, bosen juga kan? Jadi saya harus mengembangkan diri saya sendiri. Bagaimana caranya? Kalau saya belajar sendiri, tentu saya belajar sendiri. Tapi itu terbatas. Harus ada alat bantu. Saya pernah dengar satu pendeta, dia bilang begini, saya nggak pernah mau khotbah berdasarkan khotbahnya orang lain atau bukunya orang lain. Saya mau mendapatkan pewahyuan dari Tuhan sendiri. Dalam hati saya bilang, good luck. Semoga berhasil. Oh, memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa kasih. Tapi sebagai manusia, saya harus mengakui bahwa saya sangat terbatas untuk bisa mendengar suara Tuhan setiap hari. Setiap minggu saya harus siapkan khotbah ketika saya ada di Jakarta. Saya tidak cukup sensitif untuk mendengar suara Tuhan. Hei Ben, minggu ini khotbah ini ya. Kalau setiap hari saya bisa seperti itu, wow. Tenang jiwa saya, saudara. Tapi setiap kali, kenyataannya nih, setiap kali saya harus siapkan khotbah, saya stres.
Dan di sini yang gembala atau pengkhotbah Anda mengerti apa yang saya maksudkan, stres. Karena manusia terbatas. Dan kita perlu alat bantu. Tidak ada salahnya untuk berkhotbah berdasarkan khotbah orang lain. Yang penting kalau memang Anda menjiplak 100% kasih tahu. Ini kan saya kasih tahu, ini bukan bahan saya sendiri. Saya mengembangkan sendiri. Tapi ini bukan materi saya. Minggu lalu saya sudah sampaikan. Poin-poinnya saya ambil, saya kembangkan sendiri. Itu membantu melepaskan saya dari stres. Lumayan membantu. Tidak 100% membantu. Itu bagian dari pengembangan diri saya. Anda pun harus bertumbuh. Anda harus berkembang. Dan di sini dikatakan yang terpenting adalah hikmat. Hikmat di sini artinya Anda bukan cuma ngomong, bukan cuma berteori, tetapi Anda benar-benar menerapkannya. Anda benar-benar melakukannya. Haleluya. Klik. Jadi ini hanya mendetailkan bagaimana kita memperbesar tenaga, memperbesar kapasitas kita. Ayo kita belajar, ayo kita baca buku, ayo kita ikut seminar kalau perlu. Kalau Anda punya waktu. Jangan diisi dengan hal-hal yang makin tidak jelas, yang makin hari makin duniawi. Anda pilih mana? Mau belajar dari pengalaman orang lain yang sudah melewati, atau Anda mau belajar dari luka-luka kehidupan? Lebih cepat mana kira-kira? Belajar dari orang lain yang sudah mengalami, atau Anda mengalaminya sendiri, tunggu nanti sakit, tunggu nanti rugi, tunggu nanti miskin, tunggu nanti ditinggalin teman, tunggu nanti kita bermasalah hidupnya, tunggu nanti di PHK, atau kita belajar dari orang-orang yang sudah pernah mengalami hal-hal itu. Menurut saya sih, lebih cepat belajar dari pengalaman orang lain. Dan untuk bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita harus mendengar kesaksian. Kita harus belajar mendengar khotbah seperti ini, membaca buku. Itu bayangkan, buku itu mungkin ditulis oleh seseorang yang sudah menggembalakan gereja, atau dia pernah pelayanan 20-30 tahun, ditulis dalam satu buku yang Anda bisa baca hanya dalam waktu beberapa hari saja. Bukankah itu sesuatu yang sangat tidak ternilai harganya? Karena itu galakkan, baca buku, baca artikel-artikel yang membangun, kesaksian-kesaksian orang lain. Tentunya kesaksian yang benar ya. Supaya kita bisa lebih cepat berkembang, lebih cepat bertumbuh. Kita tahu, oh jangan seperti ini, supaya aku tidak mengalami keburukan yang sama. Kalaupun kita akan mengalami masalah, biarlah itu masalah yang lain, bukan masalah yang pernah saya baca tentang bagaimana seseorang terpuruk karena masalah itu. Karena hidup kita tidak lepas dari namanya masalah, tidak lepas dari yang namanya penderitaan atau krisis. Saya punya satu teman, dia rela untuk pisah dengan keluarganya, bekerja di Afrika. Dia punya kontrak 3-5 tahun dengan perusahaan. Tujuannya apa? Dalam waktu 3-5 tahun, dia mau meraup gaji yang sebesar-besarnya, karena kalau dia mau ditempatkan di Afrika, gajinya itu bisa double. Dia rela meninggalkan keluarganya. Pergilah dia ke Afrika. Bekerjalah dia 3-4-5 tahun. Sudah 5 tahun saya tanya, kenapa itu orang nggak pulang-pulang ya? Bukannya kontraknya cuma maksimal 5 tahun. Rupanya ada cerita. Gaji yang besar itu, tabungan dia yang sudah banyak sekali, dia kena yang namanya investasi bodong. Padahal sudah dikasih tahu sama temannya, sudah dikasih tahu sama bosnya, jangan ikut investasi itu. Tapi namanya manusia, kalau sudah merasakan mencicipi kekayaan sedikit, kepenginnya kekayaan yang banyak dan cepat,
instan. Akhirnya apa? 5 tahun. Saya nggak tahu nanti jadi berapa tahun dia harus berpisah sama keluarganya. Saya tanya, kenapa belum pulang? Yaitu, dia harus menabung kembali. Karena dia sudah terlanjur beli rumah, ada cicilan, yang dengan gaji Indonesia dia tidak akan bisa cukup untuk membayar cicilan rumahnya dan hidup layak. Mau tidak mau, nambah lagi 3-5 tahun. Tinggal di Afrika, berpisah dengan keluarga, hanya karena tidak mau dengar. Tidak mau menerima nasihat. Sudah dikasih tahu loh, bukan tidak dikasih tahu. Kalau tidak dikasih tahu itu bisa jadi kecelakaan. Tapi kalau sudah dikasih tahu dan Anda bandel, ya mohon maaf. Tuhan tidak akan tersentuh dengan air mata karena ketidaktaatan kita. Mohon maaf. Anda boleh nangis, jungkir balik, tetap kalau Anda mau dipulihkan, Anda harus bangkit kembali. Tidak bisa nyalahkan Tuhan karena Anda yang membuat keputusan. Kan saya bilang Tuhan tidak pernah salah. Anda harus belajar dari keterpurukan itu. Kembali, bangun. Lakukan dengan cara yang benar kali ini. Maka Tuhan sanggup memulihkan Anda. Lebih daripada kondisi awal Anda. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, saya nggak ingat ayatnya di mana. Tetapi Tuhan memulihkan itu selalu 120% dari kondisi awal. 120%. Bukan 100% loh Tuhan memulihkan. Minimal 120%. Itu ayatnya ada di Imamat. Tentang kalau Anda dirampok, Anda dirampas kepemilikan Anda. Ya, pencuri itu atau perampok itu harus mengembalikan kepada yang dirampok. Itu ditambah 1/5 dari yang dia curi. Jadi dia harus balikkan pokoknya, istilahnya begitu kan. Dia harus tambah 20%. Jadi pemulihan dari Tuhan itu 120%. Bukan 100%. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kita mau doa sampai jungkir balik. Saya tidak sedang meremehkan kuasa doa. Kita perlu berdoa. Tapi doa harus diimbangi dengan yang namanya niat untuk mau belajar dan bertindak. Kalau enggak, kuasa yang Tuhan sudah kasih itu akan tetap tinggal di ruang doa Anda. Tidak akan termanifestasi dan Anda tidak akan berkembang. Makanya tidak heran ada pendoa yang dulunya nyebelin, sekarang makin nyebelin. Karena tidak berkembang. Mohon maaf, saya tidak meremehkan pendoa. Itu pendoa bukan ada di Mount Hermon. Kalau kita tidak mau bertindak, kita tidak mau komitmen, kita tidak mau mengembangkan diri, kita akan kembali kecewa lagi, nanti bosen lagi, nanti mengeluh lagi, tidak puas lagi. Karena itu penting untuk kita self-development. Ketika Yesus hendak menjungkir balikkan dunia, Tuhan tidak memilih ahli agama. Tuhan memilih 12 orang businessman untuk mengubahkan dunia. Untuk menulis kembali sejarah dunia. Kenapa businessman? Karena businessman ini biasanya man of action. Orang yang mau bertindak, orang yang mau berkembang, orang yang mau ekspansi. Orang yang rela berkorban, itu businessman. Tapi saya mau katakan bagi para ahli agama di sini, saya tidak sedang menghakimi para pendeta atau hamba Tuhan, karena saya sendiri juga hamba Tuhan. Advis yang kita berikan harus lebih membumi. Harus praktis. Jangan ngambang di awan-awan. Karena kita tidak hidup di negeri di awan.
kaki kita masih menginjakkan bumi. Dan untuk itu kita harus belajar. Terus mengembangkan diri kita. Amin. Jadi ada self-confidence, ada self-development, klik. Yang terakhir adalah self-disiplin. Adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diketahui melalui self-development. Tadi Anda sudah belajar, Anda sudah menerima banyak. Ketika Anda self-development, Anda menyerap banyak. Ini yang tadi saya bilang, tidak ada gunanya kalau kita tidak praktekkan. Dan tidak ada gunanya kalau kita mempraktekkan hanya untuk 1-2 hari. Kita harus mempraktekkannya untuk jangka yang panjang. Untuk itu diperlukan yang namanya self-discipline. Kalau sudah tahu apa yang harus dilakukan, mari kita konsisten, mari kita tekun. Supaya apa? Klik. Supaya kita menjadi pribadi yang bisa diteladani. Ini masalahnya, kadang-kadang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu kebenaran, kita tahu apa yang pas, apa yang harus, wajib dilakukan. Tapi kita tidak mau melakukannya, karena kita tidak punya self-discipline. Sehingga apa? Hidup kita menjadi munafik. Kita cuma teori saja. Kita cuma bisa pandai mengatur hidup orang. Tapi untuk menguasai diri sendiri, kita nggak bisa. Karena apa? Karena tidak punya self-discipline. Ada minimal 4 hal yang harus kita disiplinkan dalam hidup kita. Kalau Anda mau hidupnya maksimal di muka bumi ini. Yang pertama, Anda harus disiplin dalam hal makanan. Jangan semua yang berkaki 4 Anda makan, kecuali kaki meja. Dengan berlebihan lagi. Bukan berarti saya melarang Anda makan, saya pun makan semua yang berkaki 4, kecuali kaki meja. Atau kursi. Tapi tidak berlebihan. Dan untuk tidak berlebihan ini perlu disiplin. Haleluya. Karena saya pernah sampaikan, pembuktian itu mahal. Kalau Anda nggak percaya dengan saya, nggak apa-apa, buktikan saja. Tapi saya mau kasih tahu dulu, pembuktiannya mahal. BPJS Anda mungkin tidak akan cukup mengcovernya. Hanya karena makanan. Anda harus ingat, manusia pertama jatuh dalam dosa karena makanan. Wah, ini kayaknya enak ini ya. Jatuh dalam dosa. Anda semua, kita semua. Jadi jatuh dalam dosa. Kedua, exercise. Olahraga dong. Kalaupun tidak olahraga, Anda tidak kuat fisiknya, ya minimal Anda aktif. Jalan kek, jangan mager. Kasih tahu dulu kanan kiri, jangan mager. Exercise. Turun dari ranjang. Berdiri dari kursi nyaman Anda. Haleluya. Supaya Anda maksimal. Saya tahu kadang-kadang anak saya sudah remaja, mereka tidak suka diganggu di kamar mereka. Tapi saya mau katakan, kalau Anda sebagai orang tua tidak pernah datang ke kamar anak Anda, jangan harap mereka akan datang ke kamar Anda. Kita nggak bisa jadi orang tua yang pasif hari-hari ini. Harus aktif. Mereka nggak mau datang, saya yang datang.
Mereka merasa terusik, terganggu, no problem. Yang penting saya sudah nongol mukanya. Kalau mereka lagi nggak mood untuk diajak ngobrol, nggak masalah. Mereka mau marah-marah, nggak apa-apa. Saya tinggalin, saya datang lagi. Karena menurut statistik, Anda punya waktu hanya sampai mereka usia 18 tahun. Itulah 80% waktu yang Anda bisa luangkan dengan anak-anak Anda. Sampai usia mereka 18 tahun. Setelah itu, tinggal 20% waktu Anda bersama dengan mereka. Manfaatkan, maksimalkan yang 80%. Supaya tidak ada penyesalan di akhir hidup Anda. Haleluya. Berikutnya, bagaimana kita mengelola stres. Ini perlu disiplin. Kalau Anda mulai stres, kalau saya mulai stres, apa yang saya lakukan? Setel lagu rohani. Nyanyi. Itu hal yang sangat mudah dilakukan, bukan? Mulai nyanyi. Ikut lagu-lagu yang Anda kenal, yang Anda familiar, nyanyi. Stres Anda akan mulai turun. Haleluya. Dan tidak kalah pentingnya adalah rest. Tuhan saja perlu istirahat. Yesus pernah tidur kan? Siapa bilang Anda tidak harus istirahat? Siapa bilang Anda harus memforsir diri? Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Hari yang ke-7 dia ngapain? Dia berhenti. He rested on the 7th day. Tuhan saja berhenti bekerja. Ada kalanya dia berhenti dari beraktivitas. Siapakah Anda dan saya yang harus merasa, wah aku harus sibuk, aku harus melakukan sesuatu, aku punya pencapaian yang besar, aku punya cita-cita dan ambisi yang besar. Tenang. Tapi jangan rest terus. Nanti kebablasan, ya kan? Kalau Anda punya mimpi yang besar, dikatakan bangunlah dari tidur Anda untuk mewujudkan mimpi itu. Jangan cuman tidur terus, nanti mimpi terus. Nggak tercapai karena cuman mimpi terus. Haleluya. Kita semua di sini seringkali seneng sekali kita ngomong tentang kerajaan Allah, the kingdom of God. Dahsyat. Tahu nggak Anda? The kingdom of God, kerajaan Allah itu berbicara tata kelola. Yang namanya tata kelola, hidup kita ini pun harus ada tata kelolanya. Dan inilah tata kelola kehidupan kita. Nggak bisa kita cuman, ya hidup, ya mengalirlah. Makan aja, nanti sakit urusan dokter. Ada yang ngomong gitu, saudara. Tapi nanti kalau sudah sakit menyesal juga. Jangan sampai sudah terlanjur baru kita menyesal. Klik. Ada beberapa kutipan. Di sini dikatakan, a person who refuses to manage himself and discipline his flesh will be disciplined and taught by life itself. Ini yang ngomong pendeta besar di Afrika, Sunday Adelaja. Seseorang yang menolak untuk mengelola dirinya sendiri dan mendisiplinkan kedagingannya, maka dia akan didisiplinkan dan diajarkan oleh kehidupan itu sendiri. Dan saya mau katakan, diproses oleh kehidupan itu sangat tidak enak. Anda yang sudah cukup pengalaman, sudah hidup cukup lama, proses kehidupan seringkali memunculkan luka yang mendalam, goresan yang sakit. Karena itu saya bilang, lebih baik
dengar-dengaran nasihat orang yang sudah pernah mengalami, atau pengajaran firman Tuhan. Itu yang paling gampang, saudara. Next, klik. With self-discipline, most anything is possible. Dengan mendisiplinkan diri sendiri, hampir segala sesuatu itu Anda bisa capai. Dan ini saya alami, saudara, dalam hidup saya. Saya selalu melatih diri saya, tidak pernah terlambat untuk datang ke tempat kerja. Ke gereja pun saya punya pemikiran, kalau saya sampai terlambat itu harus ada sesuatu yang membuat saya terlambat. Bukan diri saya sendiri. Dan saya melihat hasilnya, bagaimana Tuhan memelihara saya. Hanya melalui kedisiplinan. Disiplin. Jangan menganggap disiplin itu kaku banget, katanya gitu. Enggak, itu pemikiran kuno. Disiplin bukan berarti Anda kaku. Karena itu Anda yang janjian dengan saya, jangan janjian untuk ketemu jam 10, kalau Anda berencana untuk hadir jam 11. Karena jam 10 saya akan hadir jam 10 kurang. Seperti itulah saya di training dari waktu saya kecil, saudara. Saya hidup di lingkungan orang Jepang. Kalau Anda undang orang Jepang meeting, jam 10 Anda undang, jam 10 kurang 15 dia sudah ada di ruang meeting itu. Saya nggak tahu orang Jepang sekarang ya, ini orang Jepang yang zaman dulu. Saya dulu suka main tenis, dan saya main tenis itu jam 5:30 pagi. Jam 5:15 saya sudah siap menunggu jemputan, karena saya dijemput sama om saya. Karena itu pinggir jalan raya yang besar di kampung sana. Jadi nggak bisa berhenti lama-lama. Jam 5:30 dia jemput, saya langsung masuk mobil, hitungan detik. Sudah mobil itu jalan lagi, tidak mengganggu lalu lintas. Anda bilang itu kaku, terserah Anda. Tapi ada hasilnya dalam hidup saya. Dan saya adalah kesaksian hidup bahwa disiplin itu bukan kaku. Disiplin itu sangat diperlukan hari-hari ini. Amen. Haleluya. Itu cara Anda mengalahkan kedagingan Anda. Karena kedagingan kita maunya santai-santai. Klik terakhir. Self-discipline is like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets. Disiplin itu seperti otot. Kalau Anda latih otot itu, maka otot itu akan semakin kencang, semakin kuat, semakin kokoh. Sama juga dengan disiplin. Kalau Anda tidak latih disiplin, ya otot kalau nggak dilatih, bukan hanya makin lemah, tapi makin kendor. Anda bisa lihat kan, bisa kan membedakan orang yang berolahraga dengan orang yang tidak berolahraga. Sekalipun mungkin dia tidak kurus, ramping, ya kan? Tapi dia berolahraga, Anda bisa melihatnya. Anda kalau tepok perut saya ini sekalipun agak maju, tapi keras. Bukan perut yang berlemak gitu, saudara kan? Ada lemaknya, udah pasti. Tapi keras. Karena pernah dilatih. Sekarang aja ada agak kendor. Haleluya. Tapi harus dilatih. Jadi 3 hal yang kita belajar hari ini. Self-confidence. Kemudian, masih ingat? Self-development. Dan self-discipline.